Di dalam berbagai penjelasan para ulama itu suka dikatakan bahwa rukun Islam itu sejajar dengan syariah. Syariah bukan dalam makna luas, karena syariah itu bisa bermakna agama itu sendiri. Tapi syariah dalam arti menjalankan syariah artinya menjalankan agama dengan jawarih, dengan organ tubuh kita, termasuk dengan lisan kita. Itu menjalankan agama dengan syariah. Rukun Islam itu implikasinya syariah, menjalankan agama dengan jawarih. Rukun iman itu implikasinya apa? Akidah. Jadi rukun Islam syariah, rukun iman akidah, yaitu beragama dengan kesadaran, baik itu kesadaran rasional, kesadaran psikologis. Kalau sudah mencapai ihsan juga kesadaran spiritual, ya. Yang satu adalah praktek beragama, yang rukun Islam syariah, yang rukun iman akidah, yaitu kesadaran beragama. Yang ketiga ihsan itu adalah tasawuf. Jadi syariah, ya, akidah. Yang ketiga kadang suka diidentikan dengan tasawuf, kadang diidentikan dengan akhlak. Dua-duanya betul. Diidentikan juga dengan cinta, ya. Ketika kita bicara wa in lam takun taroh, dan jika kamu sudah bisa menundukkan egoismemu karena itu kamu bisa melihat Allah, ya, kita bicara tentang apa? Mujahadah. Kita bicara tentang riyadhah. Dan dengan itu kita bicara tentang suluk. Tasawuf itu prakteknya disebut suluk. Suluk itu unsurnya ada mujahadah, ada riyadhah. Yang kalau orang sudah melewati ini, dia akan bisa menaklukkan diri, nafsunya, menaklukkan egoismenya, kemudian makin dekat dengan riyadhah kepada Allah SWT. Nah, jadi kalau kita berhenti hanya pada dua rukun saja, rukun iman dan rukun Islam dan rukun iman, maka sungguhnya kita baru berbicara tentang dua aspek keberagamaan, yaitu syariah dan akidah. Kita belum masuk kepada unsur yang ketiga, yaitu tasawuf, atau kadang disebut akhlak, kadang disebut cinta. Ini yang sering saya katakan. Kadang-kadang rusaknya atau buruknya dampak dari sebagian keberagaman sebagian dari kita. Kenapa kalau orang beragama justru suka merasa dirinya suci? Kalau orang sudah berangkat ke masjid, sholat jamaah secara rapi, yang tentu saja itu adalah sangat bagus. Para imam semua mengatakan bahwa itu sunnah, baik, bagus. Kita harus berusaha menggapai yang sunnah itu. Tapi atau orang yang pergi haji berulang kali, umroh berulang kali, ya, puasa Senin Kemis ditambah puasa sunnah yang lain, itu kalau berhenti hanya pada syariah atau didorong hanya oleh akidah. Sementara akidah ini juga penting, kita harus punya kesadaran, tapi tidak didukung oleh akhlak yang baik, tidak didukung oleh kebersihan jiwa yang diajarkan oleh tasawuf, ya, tidak didorong oleh cinta yang melupakan diri sendiri dan mementingkan sesama kita, itu akan menjadi dampaknya akan negatif. Tadi seperti saya katakan, menurut Al-Quran sendiri, orang sholat bisa diancam neraka wail. Wailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, riya. Jadi sekedar menjalankan syariah tanpa akhlak dan kebersihan hati, tidak didorong oleh cinta, itu sholatnya bisa jadi riya, supaya dilihat orang sebagai orang yang saleh. Pada saat yang sama menganggap dirinya lebih saleh dari orang lain. Atau perempuan yang pakai jilbab menganggap dirinya lebih saleh dari yang tidak pakai jilbab. Yang pakai jilbab biasa, modis, itu dianggap, itu pakai jilbabnya cuma mode saja. Maka orang yang pakai jilbab syar'i merasa dirinya lebih baik daripada yang pakai jilbab modis. Ada lagi yang sudah pakai jilbab syar'i, ada, kata adik saya yang biasa memproduksi busana muslimah itu, ada orang-orang yang memesan busana muslimah, bahannya 12 meter.
dari longgar, kerudungnya sampai bawah dan lain sebagainya, mereka akan bilang ini lebih baik bahkan dari orang yang pakai hijab yang biasa disebut sebagai hijab syar'i. Kalau kita bersyariah tapi kita melupakan ihsan, nanti bersyariahnya kita itu lahir dari kesombongan, merendahkan orang, menganggap diri kita lebih baik, ya. Berakidah juga begitu. Kenapa sekarang kita lihat misalnya seringkali atau kadang-kadang tergantung dari sudut mana kita melihat, orang kalau merasa akidahnya lebih kuat, itu kok makin sangar, omongannya makin kasar, ya. Bahwa kalau menunjukkan akidah kuat itu harus nyalah-nyalahkan orang, harus ngafir-ngafirkan orang, harus memunafik-munafikan orang, harus menarik garis batas. Ini mukmin, sisanya kalau bukan kafir, non-muslim, muslim, munafik. Ya, ditarik garis. Jadi serba keras, serba kasar gitu, serba sangar. Padahal Allah SWT, dan ini bagian ihsan yang dilupakan, oleh Nabi dikatakan apa? Kalau Allah menghendaki kebaikan pada sesuatu, maka dia mengaruniakan kelembutan pada sesuatu itu. Kalau kelembutan sudah dicabut dari sesuatu, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Ini ihsan. Tapi karena kita melupakan ihsan, maka bukan saja syariah kita itu melahirkan riya, kesombongan, perasaan lebih baik dari orang lain, merendahkan orang. Iman kita, apa yang kita anggap sebagai iman kita, menjadikan kita kasar, menjadikan kita keras, menjadikan kita kehilangan sopan santun, menjadikan kita kehilangan adab. Nah, karena kita melupakan ihsan. Kalau orang beribadah dengan ihsan, maka ibadahnya akan menjadikan dia menjadi lebih khudu. Itu ya, sholat, ibadah apapun itu dikatakan harus dilakukan dengan khusyuk dan khudu. Menghadirkan hati dan pada saat yang sama rendah hati. Jadi kalau orang beribadah dengan ihsan, dengan cinta, maka ibadahnya akan menjadikan dia makin rendah hati. Makanya salah satu ciri dari aulia itu katanya itu rendah hati, ya, hudu, tenang. Bahkan seringkali pandangannya itu lebih banyak melihat ke bawah ketimbang jelalatan kayak saya begini. Lihat ke bawah gitu, ya. Itulah syariah yang dijalankan dengan ihsan. Makanya saya bilang nggak boleh bersyariah tanpa ihsan, berakidah tanpa ihsan. Ini harus dijalankan bersamaan. Akidah juga begitu. Kalau orang imannya kuat, justru jika itu dihiasi dengan ihsan, maka keimanannya itu akan membuat dia lembut kepada bahkan orang-orang kafir. Ya, bukan berarti tidak tegas loh ya. Itu kan ada ayat walladzina amanu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Asyidda itu artinya sudah pasti apa? Sudah pasti bukan kasar, tapi tegas. Kita nggak mau kompromi dengan akidahnya. Tapi kita ingat bahwa misalnya Nabi Musa dan Nabi Harun itu diperintahkan oleh Allah ketika untuk bertemu Firaun yang jahat loh ini. Orang cuma bilang, oh itu Firaun yang baik. Enggak. Ayat Al-Qur'annya jelas. Wahai Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Jadi ini artinya apa? Fir'aun yang lalim, Fir'aun yang melanggar batas, bukan Fir'aun yang baik. Dan Allah perintahkan apa? Wa qula lahu qawlan layyina. Dan ngomonglah pada Fir'aun. Fir'aun ini kan dalam Al-Quran simbol orang yang paling jahat, yang Fir'aun ini. Ya. Tapi Allah misalnya mengatakan apa? Bicaralah dengan Fir'aun itu dengan pembicaraan yang lembut. Loh, itu kan ada lagi hadits yang mengatakan berbicaralah dengan jujur, dengan berani, artinya mengkritik, mengecam di depan penguasa yang lalim. Tapi sebagian orang menerjemahkan bahwa itu dipergunakan bukan di depan, inda. Ya. Dikatakan inda. Inda itu seolah-olah ngomongnya itu bukan orang mengecam, tapi berbicaralah yang benar, yang tegas di dalam kehadiran penguasa yang lalim itu. Jadi bukan ditafsirkan sebagai ngomong kasar, kadang maki-maki seperti yang suka kita dengar. Bukan begitu maksudnya. Ya. Nah, hilangnya ihsan ini menyebabkan
Kemudian perasaan bahwa kita punya akidah kuat ini menjadikan kita kasar. Ini yang saya katakan bahwa yang menjadikan keberagaman kita rusak adalah keterlupaan akan ihsan ini. Keterlupaan akan tasawuf, keterlupaan akan akhlak, keterlupaan akan pentingnya beragama itu didorong oleh rasa cinta. Dan ihsan ini, kenapa saya sebut sebagai mahkota agama? Karena pertama, tadi saya katakan bahwa ihsan itu identik dengan apa? Akhlak, ya, kelembutan hati, adab, ya, cinta, itu sumbernya akhlak. Dan akhlak ini adalah puncak agama. Semua ulama dari madhab apapun sepakat pada sebuah hadis ini, meskipun ada beberapa versi beda dikit-dikit. Yaitu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya, innama artinya hanya. Bukan, hadis itu bunyinya bukan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya, bisa saja Rasulullah mengatakan bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, tapi Rasulullah sengaja menambah kata innama. Aku diutus hanya, satu-satunya misi pengutusanku hanyalah menyempurnakan akhlak mulia. Jadi Rasulullah ingin mengatakan, aku cuma dikasih satu misi sama Allah, nggak ada misi-misi lain. Dan satu-satunya misiku adalah menyempurnakan akhlak mulia. Itu katanya Rasulullah. Itu terkait dengan akhlak. Ada ayat yang kalimatnya, strukturnya itu maknanya bisa dimaknai dengan eksklusif seperti ini. Yaitu apa? Ayat Al-Quran di mana Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lihat, itu ma illa itu sama seperti innama itu. Ma illa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu seperti innama itu. Kamu ini Muhammad, aku utus dengan cuman satu misi. Apa? Menebarkan rahmat. Tidak ada misi lain. Artinya kalau hadis dan ayat Al-Quran ini kita berendengkan, itu artinya tugasnya Rasulullah itu apa? Menebarkan rahmat. Dan rahmat itu artinya apa? Akhlak yang mulia. Cuman itu misinya. Cinta dan akhlak. Inilah ihsan. Jadi kita harus menjalankan syariah, kita harus menjalankan syariah dengan akidah, tapi kalau ihsan hilang, maka syariah dan akidah itu kehilangan maknanya. Syariah dan akidah itu kira-kira cuman jalan, cuman dalam tanda petik ya, jalan untuk menuju ihsan. Jadi kalau kita jalan tidak sampai ke tujuan kita, untuk apa kita jalan? Ya, jadi tujuan akhir, atau kalau itu bangunan, atau kalau itu pakaian, ihsan itu mahkotanya. Ya, ihsan itu adalah mahkotanya. Tanpa ihsan agama ini nggak ada. Jadi seperti perjalanan yang tidak ada tujuannya, tidak ada juntrungannya istilahnya. Nah, jadi tujuan bersyariah itu apa? Melahirkan rahmah, melahirkan akhlak. Ya, contohnya misalnya begini, di dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Apakah sembarang sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran? Tidak. Bukan setiap orang sholat pasti tercegah dari kemungkaran dan kekejian, bukan. Tapi orang yang sholatnya benar akan tercegah darinya kekejian dan kemungkaran. Yang ngomong siapa? Rasulullah yang ngomong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menafsirkan ayat Al-Quran ini, beliau mengatakan, la sholata liman la tanhahu sholatahu anil fahsya'i wal munkar. Sama aja seperti enggak sholat. Tidak sholat orang yang sholatnya itu tidak mencegah dia dari kekejian dan kemungkaran. Maka ayat Al-Quran itu bunyinya apa? Sholat yang benar itu akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Kalau sholatnya nggak benar, ya nggak akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran.
Jadi menjalankan syariah mesti betul. Kalau nggak betul jadi riya tadi seperti yang saya katakan. Ibadah yang lain sama, puasa, pergi haji, umroh, ya zakat yang untuk riya, ya membaca syahadat untuk menipu orang bisa. Nah, harus dengan akhlak, kebersihan hati. Tasawuf itu artinya apa? Tasawuf itu proses membersihkan hati. Jadi ibadah itu harus dengan hati yang bersih. Ibadah harus dilakukan melewati jalan tasawuf supaya dilakukan dengan hati bersih. Hati bersih itu nanti akan melahirkan fitrah kecintaan yang Allah SWT sudah berikan kepada setiap manusia. Ya, semua ibadah harus dilakukan itu. Akidah juga sama. Kalau akidah itu tidak dimanifestasikan dengan cinta, jadinya kebencian. Kekuatan akidah menyebabkan kita cenderung membenci orang, menganggap semua orang kafir, non-muslim buruk, orang Islam pun banyak yang munafik. Bid'ah, yang baik cuma kelompok kita sendiri. Tapi kalau kita punya akhlak, hati kita bersih, kemudian kita beribadah dan berakidah dengan cinta, maka agama ini menjadi kekuatan yang membahagiakan, membangun, mendamaikan, menenteramkan. Itu yang hilang seringkali pada cara-cara keberagaman kita di masa kita sekarang ini. Ya, dan itu yang harus kita kembalikan, ihsan itu. Di dalam ayat Al-Quran juga dikatakan misalnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia adalah yang menciptakan mati dan hidup untuk apa? Menguji siapa di antara kalian yang paling ihsan amalnya. Lihat ya, bahwa Allah mengatakan kalau bukan karena mau menguji ihsan, maka Allah tidak menciptakan hidup dan mati. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tujuan akhir penciptaan ini apa? Ihsan. Dan nanti itu yang pada puncaknya Allah akan hisab. Kita menjadi muhsin atau tidak. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa ihsan itu adalah tujuan puncak dari penciptaan. Itu yang saya sebut mahkotanya Islam. Ihsan itu. Ya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip apa yang seringkali diungkapkan di dalam berbagai tulisan para ulama, bahwa Allah SWT itu membagi ibadah, ya, ibadah dalam arti luas, bukan hanya ibadah mahdhah, itu ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu yang disebut sebagai tingkatan takwa. Itu tingkatan paling rendah. Bukan berarti jelek loh ya. Rendah itu ya dari tingkatan yang tinggi, semuanya tingkatan tinggi yang bagus. Itu ada tingkatan yang pertama yang paling rendah tapi sudah tinggi. Kemudian ada tingkatan kedua yang lebih tinggi dari yang pertama, dan ada tingkatan yang paling tinggi. Nah, para ulama itu membagi menjadi 3. Pertama tingkatan takwa, kedua tingkatan bir, ketiga tingkatan ihsan. Jadi para ulama, dan saya tidak hanya bicara para ulama tasawuf, meskipun ihsan ini sangat ditekankan dalam tasawuf. Bahkan kita kalau membaca buku-buku tasawuf itu, kita akan dapati ada 3 hadis yang biasanya nggak ada di dalam buku tasawuf itu. Satu hadis Al-Kanz itu, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa lika a'raf. Kenapa hadis itu ada? Karena ada kata fa ahbabtu, ada kata hub, artinya cinta. Tasawuf ini identik dengan cinta. Hadis pertama itu kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa lika a'raf. Ada unsur hub, cinta. Hadis kedua biasanya hadis tentang wali itu. Allah SWT mengatakan, hambaku mendekat kepadaku dengan yang wajib, kemudian dia menambahnya dengan yang nawafil,
sehingga aku mencintainya. Nah, hadis ini juga selalu ada di kitab tasawuf karena ada unsur cinta. Sehingga kata Allah, aku menjadi matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar, tangannya untuk memegang, kakinya untuk berjalan, dan kalau dia meminta kepadaku, aku selalu akan memberikan permintaannya. Hadis kedua ini lagi-lagi unsurnya hub. Hadis ketiga yang selalu ada di dalam kitab tasawuf itu adalah hadis ihsan ini. Karena hadis ihsan ini hadis tentang cinta. Ya. Nah, inilah esensi tasawuf. Jadi tadi saya sudah bilang syariah, aqidah, tasawuf atau akhlak, dasarnya cinta, ya. Nah, para ulama bahkan yang bukan ulama sufi itu membagi ketinggian tingkatan ibadah itu ke dalam 3 tingkatan lagi. Pertama takwa. Takwa itu apa? Beribadah kepada Allah karena takut. Apakah jelek? Tidak jelek. Beribadah kepada Allah karena takut itu tidak jelek. Dan kapan-kapan kita akan bahas bahwa takut itu sesungguhnya takut kepada Allah ya. Bukan takut kepada macan apa takut kepada preman. Takut kepada Allah itu awal dari cinta. Ringkasnya sederhananya begini, kalau kita takut dari macan, kita lari menjauh dari macan itu. Kalau kita takut dari preman, kita lari menjauh kepada preman. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kemana kita harus lari? Larinya kepada Allah lagi. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari Allah kecuali Allah sendiri. Nanti kalau kita sudah mendekat pada Allah karena takut pada Allah, kita akan mulai merasakan cinta. Jadi kata Imam Ghazali di dalam Ihya, ketakutan kepada Allah itu beda dengan ketakutan kepada macan atau preman. Itu adalah awal dari rasa cinta. Jadi beribadah dalam level takwa ini bagus. Tapi itu lebih awal dari 2 tingkatan yang lain. Takwa, ibadah di tingkat takwa itu ibadah karena takut. Yang kedua, ibadah pada tingkat albir, kebajikan, kebaikan. Ini adalah ibadah yang sudah didorong oleh kebaikan hati. Bukan lagi karena takut. Tapi merasa bahwa amal-amal kebajikan itu adalah sesuatu yang baik, yang sudah sepantasnya dilakukan. Ya, sudah sepantasnya dilakukan. Tapi tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Karena kita beribadah bukan karena takut saja, bukan menganggap bahwa ibadah itu memang selayaknya kita lakukan, tapi kita melakukan itu karena kita cinta kepada Allah dan kita ingin mendapatkan ridhonya. Ingin mendapatkan ridho Allah, kita ingin mendapatkan kecintaan dari yang kita cintai, yaitu Allah SWT. Kiranya untuk menjelaskan ini ada baiknya kita juga mengutip omongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mengatakan ada 3 tingkatan ibadah yang saya kira sejajar. Pertama, orang yang beribadah atau ibadah yang dilakukan dengan motivasi ketakutan pada neraka. Imam Ali mengatakan ini ibadahnya budak. Budak dalam makna yang takut dicambuk itu. Tapi Sayyidina Ali nggak mengatakan bahwa ini buruk. Tapi ada tingkatan ibadah yang lebih baik. Ya. Pertama, ibadah yang dilakukan dengan motivasi takut neraka. Itu ibadahnya budak, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah ibadahnya orang yang motivasinya adalah ingin surga. Itu lebih tinggi lagi. Yang ketiga, ibadah kepada Allah karena kesadaran bahwa Allah itu memang sesuatu yang kita puja karena kita cinta kepada Allah SWT. Itu ibadah pada tingkat yang paling tinggi, meskipun yang 2 tadi juga termasuk ibadah yang baik, yang tinggi juga, ya. Jadi kalau kita lihat ini semua, maka kita bisa menyadari betapa ihsan itu adalah tingkat tertinggi dari 3 rukun agama, bukan 2 rukun agama. Ihsan itu adalah mahkota agama. Dan karena kita melupakan ihsan, maka keberagaman kita, syariah kita, akidah kita bisa-bisa justru berdampak keburukan ketimbang berdampak kebaikan, ya. Dan bahwa ihsan itu kalau digali akarnya yang paling dalam adalah cinta, adalah kemampuan kita atau keberhasilan kita di dalam menaklukkan egoisme. Dan itulah tasawuf.
Insya Allah setelah ini kita akan bahas lebih jauh tentang ihsan ini, berbagai aspek tentang ihsan, bahwa ihsan ini adalah akhlaknya Allah SWT, ya, bahwa ihsan ini atau muhsin itu adalah salah satu namanya Allah SWT, bahwa kita ini harus meniru asmanya Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, kata Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya tasawuf itu tidak lain adalah at-takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak Allah, dan puncak akhlak Allah itu adalah berihsan. Sehingga sebetulnya bertasawuf itu tidak lain adalah membersihkan diri kita dari semua dampak egoisme, sehingga mekar di dalam hati kita ihsan sebagai puncak dari keberagaman kita. Saya kira sampai di situ dulu pembahasan kita pada malam ini. Insya Allah kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.